Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Anak-anak Bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pembelajaran kita hari ini salat jamak dan qasar dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka pembelajaran ini akan kita mulai. Adapun peta konsepnya adalah salat jamak dan qasar. Salat jamak dan qasar ini termasuk jamak, qasar, jamak dan qasar. Kemudian ketentuan, yaitu pengertiannya, hukumnya, syaratnya, salat yang boleh dilakukan, macam-macam, dan tata cara salat jamak dan qasar beserta praktiknya. Salat jamak dan qasar. Adapun dalilnya adalah di dalam Quran surat An-Nisa ayat 101 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sembahyangmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Salat jamak dan qasar merupakan aktivitas salat wajib yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam dalam kondisi tertentu, seperti musafir atau dalam perjalanan. Pelaksanaannya pun berbeda dari keadaan normal, karena adanya ketentuan yang menyebabkan perbedaan tersebut. Hal yang terpenting adalah dimanapun umat Islam berada, kewajiban salat tidak boleh ditinggal sekalipun keadaan sangat mendesak. Adapun pengertian salat jamak. Salat jamak adalah menggabungkan atau mengumpulkan dua salat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu, seperti mengerjakan salat zuhur dengan asar, yang keduanya dikerjakan dalam waktu zuhur saja atau dalam waktu asar saja. Salat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib atau isya, sedangkan salat subuh tidak boleh dijamak. Adapun hukum salat jamak itu adalah mubah atau diperbolehkan bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Kemudian salat yang boleh dijamak. Pasangan yang boleh dijamak itu adalah zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Adapun syarat sah salat jamak itu, yang pertama adalah dalam perjalanan jauh yang jarak tempuhnya kurang lebih 17 km. Sebagian ulama mensyaratkan jarak tempuh sampai 80,6 km. Yang kedua, perjalanan itu tidak bertujuan maksiat, namun bertujuan baik seperti untuk silaturahim, berdagang, rekreasi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, dalam keadaan ketakutan dan rasa sangat khawatir seperti perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Adapun macam-macam salat jamak itu, yang pertama, jamak takdim. Jamak takdim adalah menjamak salat yang dilaksanakan dalam waktu yang pertama, yaitu salat zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur, 4 rakaat salat zuhur dan 4 rakaat salat asar. Yang kedua,
Salat maghrib dengan isya dikerjakan di waktu maghrib. 3 rakaat salat maghrib dan 4 rakaat salat isya. Yang kedua adalah jamak takhir, yaitu menjamak salat yang dilaksanakan dalam waktu salat yang kedua, yaitu salat zuhur dengan asar dilaksanakan di dalam waktu asar. 4 rakaat salat zuhur dan 4 rakaat salat asar. Yang kedua, salat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu isya. Kemudian syarat melaksanakan salat jamak takdim. Syaratnya adalah mendahulukan salat yang lebih awal dari kedua. Yang kedua, berniat menjamak salat dan saat yang paling tepat untuk itu adalah pada permulaan salat pertama. Tidak menyelingi antara dua salat itu. Dan tetap dalam keadaan bersafar atau dalam perjalanan saat mengawali salat pertama hingga selesai darinya dan mengawali salat kedua. Adapun syarat melaksanakan salat jamak takhir itu adalah yang pertama, berniat menjamak salat dan saat yang paling tepat untuk itu adalah sebelum berlalunya waktu salat pertama. Dilaksanakan secara berurutan. Jamak takhir adalah mengakhirkan pelaksanaan salat pertama di waktu salat kedua dan dianjurkan baginya untuk melaksanakan kedua salat tersebut dengan dua urutan. Kemudian tidak menyelingi antara dua salat itu, yaitu tidak ada selang waktu yang lama di antara kedua salat itu, misalnya untuk mengobrol. Kemudian tetap dalam keadaan bersafar atau dalam perjalanan saat mengawali salat pertama hingga selesai darinya dan mengawali salat kedua. Tidak boleh bermakmum kepada orang yang menetap atau bermukim. Perjalanan itu dilakukan bukan untuk maksiat dan mengetahui bahwa ia boleh menjamak salat. Anak Bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kamu berada. Selanjutnya adalah salat qasar. Pengertian salat qasar adalah menjalankan salat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, salat yang boleh diqasar adalah salat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat, yakni salat zuhur, salat asar, dan salat isya. Sedangkan maghrib dan subuh tidak boleh diqasar. Adapun hukum salat qasar itu adalah mubah, diperbolehkan bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Syarat sah salat qasar itu yang pertama dalam perjalanan jauh. Yang kedua, perjalanan itu bertujuan baik, tidak untuk bermaksiat. Perjalanan itu dilakukan menuju ke suatu tempat tertentu. Orang yang berjalan tanpa tujuan, sekalipun jarak yang ditempuhnya jauh, tidak dibenarkan mengqasar salatnya. Kemudian dalam keadaan ketakutan atau perang, sakit, hujan, lebat, angin topan, dan bencana alam, diniatkan qasar salat di dalam hati. Salat yang diqasar itu harus salat yang rakaatnya berjumlah 4 dan bukan salat qada. Tidak boleh bermakmum kepada orang yang menetap dan mengetahui bahwa ia boleh mengqasar salat. Lalu apa itu salat jamak qasar? Salat jamak qasar adalah melaksanakan salat fardu dengan dijamak sekaligus diqasar. Hukum dan syarat sahnya sama dengan salat jamak dan qasar. Apabila kita sudah paham tata cara salat jamak dan qasar, tidak sulit untuk mempraktikkan salat jamak qasar sekaligus. Nah, bagaimana praktik salat jamak takdim? Praktiknya adalah yang pertama, berniat menjamak salat yang pertama, yaitu salat zuhur dengan jamak takdim. Apabila diucapkan, bacaan niatnya adalah usalli fardhu zuhri 4 raka'atim majmu'an ilaihil asr adaan lillahi ta'ala. Saya berniat salat zuhur 4 rakaat digabungkan dengan salat asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Salat zuhur 4 rakaat seperti biasa. Salam setelah salam salat pertama ini
langsung berdiri, tidak boleh diseling kegiatan lain seperti zikir, berdoa, berbicara, dan lain-lain. Kemudian berdiri dan niat salat yang kedua, yaitu salat asar, apabila diucapkan bunyi bacaan niatnya adalah usalli fardal asri arba'a raka'atim majmu'an ilaihi zuhri adaan lillahi ta'ala. Yang artinya berniat aku salat fardu asar 4 rakaat digabungkan salat zuhur dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, salat asar 4 rakaat seperti biasa dan diakhiri dengan salam. Anak bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kamu berada. Adapun praktik salat dengan qasar. Yang pertama adalah berniat salat dengan cara diqasar. Kemudian berniat apabila diucapkan bunyi bacaan niatnya adalah usalli fardaz zuhril asri atau isya raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Artinya saya berniat salat zuhur atau salat asar atau salat isya 2 rakaat diqasar karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, salat 2 rakaat seperti biasa tanpa kunut dan tanpa tahiyat awal. Dan yang terakhir ada salam. Kemudian praktik salat jamak qasar. Yang pertama adalah berniat jamak qasar salat zuhur dengan jamak takdim. Apabila diucapkan bacaannya, maka niatnya adalah usalli fardaz zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihi al-asr adaan lillahi ta'ala. Artinya saya berniat salat zuhur 2 rakaat digabungkan dengan salat asar dengan jamak takdim serta diqasar karena Allah Ta'ala. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga salat zuhur 2 rakaat karena diqasar. Dan yang terakhir adalah salam. Kemudian kita berdiri dan niat salat yang kedua yaitu salat asar. Apabila diucapkan bunyi bacaannya, niatnya adalah saya berniat salat asar 2 rakaat digabungkan dengan salat zuhur dengan jamak takdim serta diqasar karena Allah Ta'ala. Kemudian kita takbiratul ihram, salat asar 2 rakaat dan diakhiri dengan salam. Anak-anak bapak yang dirahmati Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menjelaskan tentang salat jamak dan qasar, maka kita akan mengerjakan uji kompetensi. Yang pertama adalah jelaskan beberapa hal yang membolehkan untuk melaksanakan salat jamak dan qasar. Yang kedua, tuliskan dalil nakli tentang diperbolehkannya salat jamak dan qasar. Jelaskan perbedaan salat jamak takdim dan salat jamak ta'khir. Bagaimana cara melaksanakan salat jamak ta'khir, salat zuhur dengan asar. Tuliskan niat salat jamak takdim zuhur dengan asar lengkap dengan artinya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.